Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas kembali mengenai perulangan, tapi tidak terkait dengan dasar perulangan karena sudah dibahas pada video sebelumnya, namun masih terkait dengan perulangan. Oke, kita langsung saja demokan dulu. Saya akan buat contoh perulangan lagi, misalnya contoh perulangan for misalkan, for2.java. Oke, kita buat perulangan, kita buat dulu metodenya, main public static void main, ya. Seperti yang sebelumnya, untuk perulangan for, kita menggunakan for, misalkan integer i, kita mulai dari mana? Kita misalkan mulai dari 2, kita 2 dari sampai 12 gitu ya. Jadi i lebih kecil sama dengan 12, i sama dengan i plus 1. Jadi kita mau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi satu per satu maka plus 1, ingat itu ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Misalkan kita akan buat yang sederhana dulu, misalnya menampilkan bilangannya. Jadi sistem titik out titik print itu print len gitu ya. I misalkan. Nah, ini perulangan yang sederhana. Ingat ya, di sini adalah mulainya 2 dan akhirnya atau endingnya adalah 12. Nah, sekarang kita akan running program ini. Terlebih dahulu kita compile ya. Jadi Java spasi contoh perulangan for2.java. Kemudian setelah dikompil kita bisa menjalankannya contoh perulangan for 2 2 sampai 12. Ini awal, ini akhir. Nah, di sini kita bisa modifikasi sedikit kodenya ini. Nah, kita pengen awal dan akhirnya ditentukan oleh si user. Jadi ini kan manual, kita taruh 2 dan kita letakkan juga 12. Bagaimana input 2 dan 12 ini perulangannya itu ditentukan oleh user. Misalkan ada user mau perulangan dari minus 100 ke 100 misalkan. Maka dia tinggal input gitu. Nah, di sini belum bisa. Nah, kita bisa melakukan itu cukup sederhana caranya. Jadi di sini ini adalah awal. Jadi kita bisa saja ganti dengan variabel sehingga nanti bisa dinamis. Awal dan di sini adalah akhir. Nah, nanti awal dan akhir itu yang input adalah si user. Sehingga kita buat aja di sini karena ini integer maka kita buat aja integer awal, koma integer akhir. Kita buat dulu variabelnya. Uh, kita buat awal dan kita buat sorry ini nggak usah lagi nggak usah pakai lagi integer awal integer akhir. Jadi kalau kita misalnya buat 2 di sini dibuat 12 misalkan, sorry sama dengan keluar, maka kalau kita compile, nah kita running sama aja. Nah kalau kita mau misalnya dari minus 2 ke misalkan ke 20 misalkan, maka kita nggak perlu lagi eh, edit di sini tapi cukup di variabel ini yang kita mainkan angkanya. Nah, kita compile. Nah, namun ini masih manual karena kita masih edit di sini secara manual. Nah, bagaimana kalau kita ingin ini diinput oleh si user? Jadi kita kosongin dulu. Jadi inputannya user yang ngasih gitu ya. Bukan lagi manual diinput oleh si kita sebagai programmer. Jadi kita perlu yang namanya scanner. Kita impor dulu, import java.util.scanner. Jangan lupa S-nya pada scanner itu kapital. Kemudian kita membuat inputannya. Jadi scanner input sama dengan new scanner system titik in. Nah, di sini kita sudah bisa menerima inputan yang diinput oleh si user dari apa namanya konsol. Nah, sekarang awal ini yang input adalah user. Karena dia integer, maka input titik next int. Begitu juga dengan si akhir. Jadi akhir juga sama.
Jadi ini awal sama akhir. Nah, itu jadi dinamis gitu ya. Kita coba bagaimana cara kerjanya. Kita compile dulu. Nah, kita enter untuk jalankan. Nah, di sini sebenarnya ini nggak bergerak. Kenapa? Karena dia minta sebuah inputan. Nah, kita bisa isi berapapun nilai integer. Yang awal tuh kecil ya, lebih kecil dari yang akhir. Jadi misalnya saya ingin dari 2, enter, ke 12. Nah, seperti itu. Kita bisa jalankan lagi, misalkan yang tadi minus 2 sampai 20. Nah, jadi dinamis dia. Kita nggak perlu lagi input kode ini untuk awal dan akhirnya secara manual. Tapi mungkin yang menjadi kurang enak di sini adalah tidak ada instruksi. Misalkan bagusnya kan kita pengen minta si user untuk input nilainya gitu ya. Harus ada misalnya kata-kata gitu lah ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan sistem titik out titik print. Misalkan kita minta masukkan nilai awal gitu. Sedangkan di bagian sini kita buat hal yang sama, titik out titik print. Misalkan masukkan nilai akhir. Nah, ini kita compile dulu karena ada perubahan kode. Kita jalankan. Nah, ini jadi ada suatu perintah untuk masukkan nilai awal. Misalkan 10, masukkan nilai akhir 100. Maka melakukan perulangan dari 10 sampai 100. Nah, bagaimana dengan jika kita ingin dari yang kecil ke besar? Ini yang kecil ke besar. Bagaimana dengan kalau kita jalankan dari yang besar, misalnya 100, kita mau ke 10 nih, ke 10. Ini tidak akan ada output ya, karena apa? Karena perulangannya ini lihat plus 1. Jadi dari kecil ke besar. Kalau kita mau dari besar ke kecil, maka kita harus rubah lagi perulangannya. Kita buat 2 perulangan. Oke, jadi seperti ini ya, kita pada video ini kita melakukan perulangan, namun kita menggunakan scanner sehingga awal perulangan dan akhir perulangan diinputkan oleh user. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.